Hai teman-teman, perkenalkan sebelumnya saya Fauzia Ripadia dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 15. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi fisika tentang pengukuran. Selamat menyaksikan. Piramida Agung Giza adalah salah satu keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang. Dibangun selama 20 tahun dengan 2 juta blok batu sampai tingginya mencapai 146 meter. Kalian tahu nggak sih, bangsa Mesir dulu pas lagi bikin piramid belum kenal sama yang namanya satuan meter. Terus mereka mengukur piramidanya pakai apa ya? Nah, ini nih yang menarik. Coba kalian tentangin tangan kalian kayak gini. Jarak dari siku hingga ujung jari terjauh dinamakan dengan 1 kubit. Dan sekitar 4000 tahun yang lalu, bangsa Mesir menjadikan 1 kubit ini menjadi satuan panjang mereka. Wah, bisa ya piramid itu berdiri? Padahal kan 1 kubit masing-masing orang kan berbeda-beda. Nah, karena susah buat nyamain panjang suatu benda atau ukuran suatu benda dengan satuan seperti kubit, maka lahirlah satuan internasional yang disepakati oleh seluruh negara di dunia. Apa aja ya kira-kira satuannya? Yuk kita pelajari. Gak hanya Mesir kok yang punya satuan sendiri. Dulu di Indonesia juga ada. Kubit kalau di Indonesia kan artinya sama dengan 1 hasta. Terus ada yang namanya satuan jengkal, panjang dari ujung jempol sampai kelingking kamu. Ada juga yang namanya depa, ukuran panjang dari ujung tangan kanan sampai tangan kiri kamu. Lain lagi di Inggris pada abad 12, ada satuan panjang yang namanya yard, yaitu jarak dari ujung hidung ke ujung ibu jari pas tangan dibentangin. Lagi-lagi, ukurannya berasal dari bagian tubuh manusia ya, yang pasti berbeda setiap orangnya. Seiring dengan peradaban dan budaya manusia yang berkembang, mulai ada hubungan antar negara untuk bertukar informasi, teknologi, jasa, dan perdagangan. Kita butuh keseragaman satuan yang tidak bisa ditawar lagi untuk besaran fisika. Akhirnya muncul suatu gagasan untuk menetapkan satuan pokok untuk ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Sekarang kita kenal dengan Satuan Internasional atau SI yang diambil dari sistem satuan Prancis setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Besaran dasar atau besaran pokok totalnya ada 7, yaitu ada panjang yang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya detik, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya dengan satuannya kandela. besaran-besaran selain 7 besaran pokok tadi dikenal dengan besaran turunan. Karena besaran ini didapat dari beberapa besaran pokok yang digabungkan menjadi satu. Contohnya luas adalah turunan dari satuan panjang, yang rumus umumnya adalah panjang kali lebar. Berarti satuannya menjadi meter kali meter, sama dengan meter kuadrat. Selain itu, volume juga merupakan turunan dari satuan panjang, karena rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti satuannya meter kali meter kali meter sama dengan meter pangkat 3. Besaran pokok itu mempunyai alat ukur untuk mengukur nilainya, seperti neraca untuk mengukur satuan massa dan stopwatch untuk mengukur satuan waktu. Berikut ini ada 3 alat untuk mengukur satuan panjang, yaitu pertama jangka sorong, kedua roll, ketiga mikrometer skru. Ketiga alat ukur tadi merupakan alat untuk mengukur satuan panjang, tetapi yang membedakan adalah tingkat ketelitian alat-alat tersebut. Misalnya mistar. Mistar mempunyai skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Cara mengukurnya tinggal kita tempelkan saja mistar ke HP. Hasilnya adalah 0,8 cm. Selanjutnya jangka sorong yang mempunyai 2 skala, yaitu skala utama yang ada di atas ini dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Dan skala nonius yang ada di bawah ini dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Cara menghitung dengan jangka sorong adalah sebagai berikut. Pertama-tama, perhatikan angka di skala nonius yang berhimpitan dengan angka 0 pada skala nonius. Kita anggap A. Terus, kamu perhatikan garis keberapa di skala nonius yang berhimpitan dengan garis di skala utama.
Cari yang benar-benar sejajar ya. Nah, garis itu yang bakal dikali dengan skala terkecil jangka sorong, terus ditambahin sama hasil pengukuran dari skala utama. Di skala utama, angka yang berdekatan dengan angka 0, skala nonius adalah 0,8 cm. Terus garis di skala nonius yang berhimpitan pada skala utama adalah garis kelima. Berarti, hasil pengukuran HP ini adalah 0,8 cm. Ditambah 5 dikali 0,01 cm, yaitu sama dengan 0,85 cm. Selanjutnya, kita coba bandingkan dengan hasil pengukuran mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup juga mempunyai dua skala seperti jangka sorong. Skala utama yang ini nih, skala terkecilnya 0,5 mm. Dan skala nonius yang ada di selubung luar dengan skala terkecil 0,01 mm. Paling kecil di antara dua alat ukur tadi. Pertama-tama, perhatikan garis skala utama yang paling dekat dengan selubung luar. Terus, perhatikan garis mendatar di skala nonius yang berhimpitan sama garis mendatar di skala utama. Sama dengan jangka sorong, angka yang berhimpitan di skala nonius itu dikali dengan skala terkecil di mikrometer sekrup. Habis itu ditambah hasil pengukuran skala utama. Kalau kita coba ukur HP ini, bisa kalian lihat garis skala utama yang paling dekat dengan selubung luar adalah 8,5 mm. Dan garis mendatar di skala nonius yang berhimpitan sama garis mendatar pada skala utama adalah 34. Berarti, hasil pengukuran HP pada mikrometer sekrup adalah 8,5 mm. Ditambah 34 dikali 0,01 mm. Sama dengan 8,84 mm atau 0,884 cm. Ketidakpastian yang biasa dipakai adalah ketidakpastian mutlak, yaitu setengah dari skala terkecil alat ukur. Misalnya di mistar, ketidakpastian mutlaknya adalah setengah dari 0,1 cm atau 0,05 cm. Ketidakpastian untuk jangka sorong adalah 0,005 cm. Dan untuk mikrometer sekrup 0,0005 cm. Makin kecil ketidakpastian mutlaknya, maka makin akurat pengukurannya. Berikut adalah contoh soal dari jangka sorong dan mikrometer sekrup. Tunjukkan oleh jangka sorong berikut. Nah, caranya gimana? Ingat dulu ya, kemarin ketelitian dari jangka sorong berapa? Ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Nah, sekarang yang harus kita tentukan, yang pertama adalah skala utama. Nah, skala utamanya yang mana? Skala utama itu yang bagian atas ini ya. Ini itu adalah skala utama. Nah, untuk skala utama kita lihat garis sebelum angka 0 skala nonius. Skala nonius yang bawah sini, skala utama yang atas ini. Kita lihat garis sebelum angka 0. Garis sebelum angka 0 itu garis ini. Nah, berapa nilainya? Kalau di sini 4, di sini 5. Berarti di sini nanti 4,1, 4,2. Berarti skala utamanya adalah 4,2 cm. Lalu untuk skala noniusnya, kita lihat yang bagian bawah. Kita lihat bagian bawah yang berimpit dengan garis bagian atas. Apakah ini berimpit? Tidak, ini bengkok, ini bengkok, ini bengkok. Nah, ini dia yang berimpit. Ini yang berimpit. Karena ini yang berimpit, berarti skala noniusnya yang ini. Nah, berapa ini garisnya? Kita lihat ya, di sini 0, di sini 5. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Kita dapat 4 ya. Ini adalah 4. Kita kalikan dengan 0,01 cm. Kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong tadi. Kita peroleh SN-nya itu adalah 0,04 cm. Maka hasil pengukuran dari jangka sorong ini adalah 4,2 ditambahkan dengan 0,04. Kita peroleh berapa ini? 4, 2, 4. Komanya di sini. Hasilnya adalah 4,24 cm. Untuk yang berikutnya, kita akan membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup. Nah, ini sama ya, kita tentukan dulu. Ketelitian dari mikrometer sekrup ini berapa? Ketelitian dari mikrometer sekrup ini adalah 0,01 mm. Nah, yang pertama harus kita tentukan adalah skala utamanya. Skala utamanya berapa? Skala utama yang di sebelah sini ya. Ini itu adalah skala utama. Nah, skala utama kita tentukan skala yang dekat dengan batas antara skala utama dan skala nonius. Batasnya itu di sini. Berarti garis mana yang paling dekat dengan batas? Garis ini ya. Garis yang paling dekat dengan batas garis ini. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah, kalau misalkan jarak dari 0, dari sini ada 0 sampai 1, berarti separuhnya di sini adalah setengah. Berarti kalau di sini 4, di sini 4,5. Cara bacanya seperti itu ya. Kalau di sini 2, berarti di sini 2,5. 3, 3,5. 4, berarti di sini adalah 4,5. Berarti kita peroleh skala utamanya adalah 4,5. Satuannya adalah milimeter ya, mikrometer sekrup. Lalu untuk skala putar itu yang sebelah sini. Ini itu adalah skala putar. Nah, kita lihat skala putar, itu kita lihat garis yang berimpit dengan garis horizontal ini. Mana yang berimpit? Ya yang ini. Nah, ya kan? Ini adalah garis yang berimpit dengan garis horizontal. Nah, berapa nilainya? Di sini 10, di sini 15. Berarti di sini 11. Oke, berarti kita peroleh skala putarnya adalah 11. Jangan lupa dikalikan dengan ketelitiannya. 0,01 mm.
Jadi kita peroleh skala putarnya adalah 0,11 mm. 0,11 mm ya. Jadi hasil yang kita peroleh adalah 4,5 ditambahkan dengan 0,11. Kita tambahkan ini 1, ini 6, ini 4. Jadi hasilnya adalah 4,61 mm. Dan berikutnya adalah soal latihannya. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baiklah, sekian materi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.